Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil sistem dan PPT kami. Sebelumnya di sini kami menggunakan judul penerapan Zero Trust Arsitektur JTA atau JTA pada website e-commerce untuk keamanan login pengguna dan data transaksi. Sebelumnya di sini kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri dengan nama Idris Putra Hatobuan Harahap dengan rekan saya Muhammad Jidan Al-Kausar. Oke, masuk saja ke bagian pertama adalah abstrak. Di sini kami menggunakan abstrak yaitu seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada aplikasi web, khususnya platform e-commerce, model keamanan tradisional berbasis perimeter terbukti tidak lagi memadai dalam menghadapi ancaman cyber yang dinamis. Arsitektur Zero Trust atau JTA dengan filosofi jangan pernah percaya dan selalu verifikasi muncul sebagai paradigma keamanan modern yang proaktif dengan memperlakukan setiap permintaan akses sebagai potensi ancaman. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem login dan akses data yang aman untuk aplikasi web e-commerce dengan menerapkan prinsip-prinsip fundamental JTA secara praktis. Implementasi dilakukan pada platform Python dengan framework Flash, dan database SQLite. Fitur-fitur keamanan utama yang dibangun mencakup autentikasi multifaktor atau MFA, wajib menggunakan time-based one-time password atau TOTP saat registrasi, mekanisme rate limiting yang mengunci akun setelah 3 kali percobaan login gagal, dan alur reset password yang aman melalui token unik yang dikirim via email. Lebih lanjut, sistem ini diperkuat dengan verifikasi perangkat cerdas yang mendeteksi login dari perangkat baru atau yang kepercayaannya telah kadaluarsa setelah 10 menit tidak aktif, serta panel admin fungsional untuk monitoring log aktivitas dan manajemen sistem. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah prototipe aplikasi web e-commerce fungsional yang tidak hanya menyediakan fitur-fitur standar sebagai manajemen produk dan transaksi, tetapi juga memiliki postur keamanan yang jauh lebih tangguh. Proyek ini mendemonstrasikan bahwa prinsip-prinsip JTA dapat diterapkan secara praktis pada level aplikasi untuk secara signifikan mengurangi permukaan serangan dan meningkatkan perlindungan terhadap akun dan data pengguna, membuktikan bahwa keamanan proaktif adalah langkah esensial dalam pengembangan web modern. Untuk kata kunci kami di sini menggunakan arsitektur Zero Trust, Flash, autentikasi multifaktor atau MFA, dan e-commerce. Lanjut bagian pendahuluannya. Di era transformasi digital yang pesat, aplikasi web khususnya platform e-commerce telah menjadi bagian integral dari ekonomi global. Peningkatan volume transaksi dan pertukaran data sensitif secara online berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman cyber yang semakin canggih. Model keamanan tradisional yang dikenal sebagai model berbasis perimeter atau kastil dan parit atau castle and moat seringkali terbukti tidak memadai. Model ini bekerja dengan asumsi bahwa segala sesuatu yang berada di dalam jaringan internal dapat dipercaya secara inheren. Kelemahannya adalah kali penyerang berhasil menembus pertahanan terluar, misalnya dengan mencuri kata sandi, mereka dapat bergerak dengan bebas di dalam sistem karena telah mendapatkan status terpercaya. Menanggapi kelemahan tersebut, muncul sebuah paradigma keamanan modern yang disebut arsitektur Zero Trust atau JTA. Filosofi inti dari JTA adalah jangan pernah percaya dan selalu verifikasi. JTA menolak asumsi kepercayaan berdasarkan lokasi jaringan dan memperlakukan setiap permintaan akses, baik dari dalam maupun dari luar jaringan. Sebagai potensi ancaman, setiap pengguna dan perangkat harus melalui proses autentikasi dan otorisasi yang ketat sebelum diberikan akses ke sumber daya apapun. Penelitian ini akan berfokus pada implementasi praktis dari prinsip-prinsip JTA pada salah satu komponen paling kritis dalam aplikasi web, sistem login, dan akses data. Nah, di sini kami menggunakan rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengimplementasikan prinsip-prinsip arsitektur Zero Trust atau JTA pada sistem autentikasi dan otorisasi untuk sebuah aplikasi web berbasis e-commerce. Yang kedua ada mekanisme dan teknologi spesifik apa saja seperti autentikasi multifaktor atau MFA dan kontrol akses berbasis peran atau EBAC yang diperlukan untuk membangun sistem login yang sesuai dengan model JTA. Yang ketiga ada bagaimana penerapan JTA pada alur login dan akses data dapat meningkatkan postur keamanan aplikasi secara signifikan dibandingkan dengan model keamanan tradisional yang hanya mengandalkan autentikasi nama pengguna dan kata sandi. Tujuan kami di sini yang pertama
merancang dan membangun sebuah prototipe sistem login dan akses data untuk aplikasi web e-commerce yang menerapkan prinsip-prinsip fundamental arsitektur Zero Trust. Yang kedua, untuk mengimplementasikan komponen-komponen kunci ZTA, termasuk autentikasi berlapis wajib menggunakan multifactor authentication atau MFA, mekanisme proteksi rate limiting untuk mencegah serangan brute force, dan otoritasi ketat menggunakan role-based access control atau RBAC. Yang ketiga, menganalisis peningkatan keamanan yang dihasilkan dari penerapan GTA pada prototipe yang dibangun dengan membandingkan potensi kerentanannya terhadap model keamanan tradisional. Nah, manfaat penelitian kami di sini yang pertama, untuk menghasilkan sebuah prototipe fungsional yang dapat dijadikan cetak biru atau blueprint bagi para pengembang web untuk membangun sistem autentikasi yang lebih tangguh dan aman. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya beralih dari model keamanan berbasis perimeter ke model yang lebih adaptif dan proaktif dalam menghadapi ancaman cyber saat ini. Yang ketiga, secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan keamanan data pengguna di ekosistem digital. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Jidan Al-Kausar. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Penelitian ini berfokus pada penerapan teori dan konsep yang sudah ada. Dalam hal ini, arsitektur ZTA untuk memecahkan masalah praktis di dunia nyata, yaitu meningkatkan keamanan pada aplikasi web e-commerce. Luaran atau hasil akhir dari penelitian ini bukanlah sebuah teori baru, melainkan sebuah artefak berupa prototipe fungsional yang dapat diuji dan divalidasi efektivitasnya dalam mengamankan sistem autentikasi dan otoritasi. Sebuah kebutuhan sistem dianalisis. Tahap selanjutnya adalah merancang arsitektur sistem dan struktur basis data. Rancangan ini menjadi landasan fundamental bagi seluruh proses implementasi, memastikan bahwa setiap komponen dapat saling terintegrasi dan mendukung prinsip-prinsip keamanan Zero Trust yang telah ditetapkan. Aplikasi ini menggunakan sistem manajemen basis data relasional SQLite. Perancangan skema database difokuskan untuk tidak hanya menyimpan data transaksional e-commerce, tetapi juga untuk mencatat atribut-atribut keamanan dan esensial bagi implementasi ZTA. Struktur ini dapat direpresentasikan dalam sebuah entity relationship diagram atau ERD yang memetakan hubungan antar tabel. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian dari ini adalah sebuah prototipe aplikasi web e-commerce fungsional yang diberi nama ZTA Commerce. Aplikasi ini berhasil diimplementasikan secara penuh dan telah dideploy ke server produksi, sehingga dapat diakses secara publik. Sistem ini tidak hanya mencakup fungsionalitas e-commerce standar seperti manajemen produk, keranjang belanja, dan sistem transaksi, tetapi juga ditenagai oleh lapisan-lapisan keamanan proaktif yang berlandaskan prinsip-prinsip arsitektur Zero Trust. Untuk membuktikan efektivitas dan keunggulan dari implementasi arsitektur ZTA, perlu dilakukan sebuah analisis komparatif. Pada bagian ini, sistem yang telah dibangun akan dibandingkan secara langsung dengan model sistem login tradisional. Untuk tujuan analisis ini, sistem login tradisional didefinisikan sebagai sistem autentikasi standar yang hanya mengandalkan satu lapis pertahanan, yaitu validasi nama pengguna dan kata sandi. Perbandingan ini akan menyoroti bagaimana setiap model merespon 5 skenario serangan atau ancaman keamanan yang umum terjadi pada aplikasi web. Kesimpulan dari penelitian kami adalah penelitian kami ini berhasil merancang, mengimplementasikan, dan mendeploy sebuah prototipe aplikasi web e-commerce fungsional yang secara fundamental menerapkan prinsip-prinsip arsitektur Zero Trust melalui serangkaian lapisan pertahanan proaktif seperti autentikasi multifaktor atau MFA wajib, verifikasi perangkat cerdas yang berbasis waktu, mekanisme proteksi brute force, dan otoritasi transaksi menggunakan PIN. Sistem yang dibangun secara efektif bertransformasi dari model keamanan pasif menjadi ekosistem yang secara konstan memvalidasi setiap interaksi pengguna. Prototipe dari ZTA Commerce ini yang berhasil di-hosting ini membuktikan bahwa implementasi ZTA pada level aplikasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan sangat efektif dalam meningkatkan ketahanan sistem secara signifikan terhadap berbagai ancaman siber modern, sekaligus tetap menjaga pengalaman pengguna yang inovatif dan elegan. Sekian materi dari presentasi kami. Nah, di sini saya akan mensimulasikan proyek akhir kami. Ini merupakan adalah tampilan awal proyek kami. Karena di sini kita sudah memiliki akun, kita login terlebih dahulu.
Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana konsep Zero Trust Architecture ini benar-benar diterapkan di proyek kami ini. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan reset password. Kita masuk password terlebih dahulu. Dia akan memberikan kesempatan 3 kali untuk salah password. Kita buat lagi. Sisa percobaannya 1. Nah, karena di sini percobaan sudah habis, kita klik lupa password dan dia akan meminta email yang akan dituju untuk mereset password kita. Kita buat kita langsung kita memilih reset. Nah, dia akan mengirim pesan lewat email yang dituju. Di sini kita akan membuka tab baru dengan link yang sudah dikirim melalui email yang dituju tersebut. Nah, di sini kita mengkonfirmasi password baru kita. Kita buat lagi. Kita simpan password baru kita. Nah, di sini kita coba login. Password Anda berhasil di reset, silakan login dengan password baru. Kita coba login apakah berhasil dengan password yang sudah kita reset tadi ya. Nah, di sini dia akan meminta verifikasi langkah kedua. Dia mengirim ke kita mengambil dari Google Authenticator untuk verifikasi langkah kedua itu. Di sini verifikasi langkah keduanya ini kode verifikasinya mereset setelah 30 detik, jadi kita harus buru-buru untuk memasukkan kodenya. Di sini kodenya 628792. Kita coba login apakah berhasil. Nah, di sini dia meminta verifikasi perangkat baru. Di verifikasi perangkat baru ini dia mengirim melalui email yang tadi kita tuju untuk reset link password. Di sini dijelaskan kami mendeteksi upaya login dari perangkat baru, gunakan kode di bawah ini untuk menyelesaikan login. Kode verifikasi Anda, dia akan memberi kode verifikasi dan kode ini hanya valid selama 10 menit. Jadi kita masukkan yang dari email ini 242170. Kita verifikasi dan lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan setelah kita login. Di sini ada keranjang, di sini ada opsi-opsi yang lain, ada toko, keranjang saya, riwayat transaksi, profil saya. Nah, di sini saya baru menambahkan beberapa produk, yaitu MG Laptop Brilliant Limited Edition dan iPhone 17 Pro Max dengan harga 23 juta dan 26 juta. Di sini kita coba mulai belanja ya. Kenapa saya baru membuat dua produk ini? Karena saya belum mengintegrasikan dengan produk yang lain. Nanti saya akan coba tambahin produk-produk lainnya. Di sini kita masukin keranjang. Nah, dia akan langsung masuk ke keranjang di pojok kanan atas ini. Nah, dia akan meminta bayar. Sini keamanannya terdeteksi login dari perangkat baru.
ini penjelasannya. Windows NT 10.0 Win 64 kali 64. Ya segitu aja presentasi dari simulasi kelompok kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.